Jumpa lagi saudara, hari ini Senin Wage, tanggal 3 April tahun 2023. Sekarang ini saya berada di tepi jalan raya Ndolopo Madiun atau Ponorogo, Surabaya, berada di sisi sebelah barat, tepatnya ini di depan Masjid Istiqomah. Nah, yang nampak depan itu kita saksikan itu adalah jalan menuju Madiun, itu ada traffic light, itu ada lampu merah, itu adalah perempatan Pasar Ndolopo sebelah utara. Nah, mobil-mobil box itu berada di depan Pasar Ndolopo. Ya, sekarang ini kita saksikan ini adalah Masjid Besar Istiqomah Ndolopo. Ini yang nampak garis-garis ini adalah tempat parkir untuk kendaraan roda 4. Ini saya masih berada di depan pagar dari Masjid Istiqomah ini. Nah, saya menuju ke sebelah selatan untuk melihat pintu utama untuk memasuki ke area masjid sini. Ini adalah pintu masuk ke area masjid ini. Ini kalau sepeda motor ini boleh masuk, bisa masuk. Kalau mobil ini sementara di depan sini yang ada garis-garis putih ini mobil sementara parkir di sini ini. Saudara, konten kali ini saya akan mengangkat seorang yang mana beliau ini adalah seorang juru parkir, tukang parkir, namun dia punya background yang cukup bagus sebetulnya. Beliau ini adalah alumni S1 sarjana. Saudara, ini adalah tulisan Masjid Besar Istiqomah. Ini ada tulisan Allah, kemudian Masjid Besar Istiqomah, Kecamatan Ndolopo Madiun. Saudara, kembali ke sosok tadi itu, beliau ini adalah alumni dari Universitas Negeri Jember, fakultasnya Ilmu Sosial, Ilmu Politik, jurusannya Administrasi Negara. Beliau ini alumni S1, dan kita nanti akan menuju ke tempat di mana beliau beraktivitas sehari-hari. Yang jadikan konten sekarang ini yaitu jukir ini alumni S1 UNED, seorang pelukis sekaligus ketua RT di lingkungan sini ya. Saudara, ini masih berada di depan Masjid Istiqomah ini. Itu nanti nampak menara yang menjulang tinggi. Kita akan menuju ke rumah beliau ini karena ini lokasi masjid ini berada di depan rumah beliau di tepi jalan raya dan juga berada di selatan Pasar Ndolopo. Lah, rumah beliau itu berada di sebelah barat Pasar Ndolopo. Kita akan menuju ke sana. Ini saya sudah menyetar sepeda motor ini. Saya berjalan pelan-pelan ini. Saya nyetir pakai tangan kanan, kemudian tangan kirinya saya pegang handphone ini. Ini kita akan masukin ini sudah. Ini adalah lokasi pasar ini. Ini pintu masuk sebelah selatan Pasar Ndolopo. Ini yang kanan ini adalah Pasar Ndolopo, yang sebelah kiri ini adalah Masjid Istiqomah tadi. Ini sudah, ini kita suasana pasar di siang hari ini. Ini saya sudah jam 10 lebih ini saya masuk sini sudah. Ini kita menuju ke rumah beliau. Ini adalah beliau biasa dipanggil Pak Yos. Nama lengkapnya adalah Ponco Nugroho, namun terkenalnya adalah Pak Yos. Biasa dipanggil Pak Yos seperti itu. Dulu saya ketemu beliau itu pertama kali waktu sama-sama menjadi juri di lomba mewarnai anak-anak sekolah atau TK se-Kabupaten Madiun. Saudara, ini saya sudah berada persis di rumah beliau ini. Ini adalah rumah untuk parkirannya. Kebetulan ini rumah dari beliau ini adalah tempat penitipan sepeda motor. Karena ini dekat dengan pasar, orang yang ke pasar itu kebanyakan banyak yang dititipkan di sini ini. Ini saya sudah masuk di parkir ini. Ini adalah lokasi parkir yang pertama, parkir utama. Di belakang sini, di belakang parkir ini juga ada di dekat pintu itu masuk juga parkiran beliau, ada 3. Nah, ini itu beliau adalah Pak Yos atau Pak Ponco Nugroho, itu sedang sibuk dengan aktivitasnya dengan Instagramnya. Ini saudara, ini nampak depan itu ada Pasar Ndolopo.
persis berhadapan-hadapan. Nah, ini yang depan yang kita menuju ke sebelah selatan ini teras. Nah, ini teras rumah beliau yang kedua, yang utama. Ini juga tempat parkiran sepeda motor. Yang ini adalah pom mini, bukanya sore hari ini sudah. Ini kita berada di sini dan nanti kita akan saksikan atau kita bincang-bincang dengan Pak Yos atau Pak Ponco Nugro dengan lukisannya. Barangkali ada yang berminat untuk mengoleksi, silahkan dihubungi Pak Yos karena beliau akan mungkin mengurangi koleksinya yang ada di sini. Ini saudara akan kita saksikan sebentar lagi. Setelah tayangan ini kita akan berkenalan dengan beliau itu dan kita akan terus menuju dengan beliau. Halo saudara, ini saya sekarang sudah berada di lokasi di mana sang seniman yang jukir ini tengah sibuk mengurus kendaraannya. Ini ada satu customer yang mau keluar ini. Ini beliau sudah menangani ini mbaknya ini mau keluar untuk dari tempat sini. Nah ini ya, nih Mbak Is senyum ini. Nah ini beliaunya pun senyum ini. Nah ini ya, selamat siang Pak Yos ini biasa dipanggil Pak Yos ini. Ini kita akan mengulik tentang hasil karya dari seorang jukir yang sebetulnya beliau ini seorang akademisi, alumni dari Universitas Negeri Jember ini. UNED ini dari Via Niaga ini ternyata beliau ini. Dengan kelebihannya di akademis, kemudian ada punya bakat di seni lukis, seni gambar, dan beliau sendiri sekarang ternyata seorang ketua RT. Ini beliau ini di sini beliau ini berada di rumah istri untuk menjaga rumah ini yang kebetulan baru saja sang mertua yang tinggal seorang, yaitu ibunya ini baru saja meninggal, mungkin lebih kurang belum sampai 40 hari ini. Ini kayaknya lokasi ini di tempat parkir ini sudah berkurang ini saudara. Ini kalau pagi itu penuh di sini nih. Ini saya datang ini sudah jam 10 lebih nih. Kalau jam 10 lebih memang sudah berkurang sehingga saya bisa ngobrol-ngobrol santai dengan beliau ini. Orang yang datang pun sudah tidak seberapa. Kalau pagi memang penuh ini. Nah ini kita lihat di luar ini. Di luar di pasar itu, nah itu masih jalan raya ini, jalan depan pasar ini. Dan ini salah satu karyanya Pak Yos ini. Oh, gitu. Bukan. Ini saudara. Oh ya, ini karya dari ini ya. Iya. Mungkin bisa bisa ditunjukkan ini berapa, mungkin bisa diambil ini. Ini ukuran sekitar 70 kali 40 cm. Ya, ini 40 itu lebarnya, 70 itu lebarnya, 40 itu panjangnya. Jadi yang ke atas itu 70, yang ke samping itu 40. Ini adalah ikan macam. Ini adalah burung kenari seperti itu mungkin ya. Nah ini adalah ukuran seperti ini. Mungkin kalau Anda berminat untuk di koleksi ini, mungkin bingkainya, frame-nya atau figurannya ini mungkin bisa diganti nanti itu dengan yang sedikit elegan, mungkin warna keemasan itu banyak sekali orang yang bisa buat itu. Nah saudara, ini kita akan menuju lihat lagi ke yang sebelah ini. Ada berjejer-jejer sepeda motor ini masih lumayan ini, tapi sudah berkurang ya saudara. Nah ini yang ada ini adalah lukisan dari almarhum Mantos, yaitu seorang seniman, pendiri atau sebagai pencipta maestronya campur sari yang terkenal dengan CSGK itu, yaitu campur sari Gunung Kidul. Itu sebelum Mas Didi Kempot mengudara lebih terkenal, beliau ini adalah sang maestronya untuk campur sari yang terkenal dengan rondo kempling itulah kalau nggak salah itu. Nah ini lukisan ini ukurannya yang ke atas atau panjangnya itu 61. Yang lebarnya 61, lebarnya 53, ke atas 61 ya, ke atas 61,
yang ke samping lebarnya itu 53. Ini bahannya dari Tas linen ini. kertas linen, arsiran. Tekniknya karkoal atau konte. Oh, tekniknya karkowal atau konte. Jadi ini sudah dilapisi kaca ya. Ada Ini kacanya. lama 2004. Ini lukisan tahun 2004 ya, atau ini aja nanti Pak Yas bisa menerangkan untuk apa spesifikasinya atau karakternya. Mungkin ini yang ini. Yang ini lukisan macan. Ini ukurannya sekitar berapa ini kemarin? 53 kali berapa ya? 53 kali 40-an mungkin. 53 kali 40. Mungkin Ini seperti tekniknya pakai akrilik ya. Jadi medianya kertas, terus akrilik atau cat air. Oh iya, ini ada orang masuk lagi nih, ya. Ini teknik akrilik, media kertas, cat akrilik atau pengencer air itu. Ini dulu saya pakai aga botol medium itu. Ya. Ini tahunnya sama ini, tahun 2004. Ya. Yang sebelah ini adalah kayaknya masa mudanya Pak Akbar Tanjung. Ini ukuran. Ini ukurannya sama dengan Pak Mantos, jadi hanya karena ada spasi ini mungkin kelihatan lebih besar. Sebetulnya sama. Ininya 61, ini 53. Tekniknya pun sama. Tekniknya apa? Media kertas pakai alkohol atau konte. Ini dulu sebetulnya banyak karena waktu itu kan tahun 2004 itu kan pencapresan itu. Jadi selain Pak Akbar itu ada Pak Amin Rais yang sekarang dikoleksi Pak Afri Handoko, Direktur Umbul Sukor. Itu Pak Amin Rais juga sudah posisi sudah di bingkai seperti ini. Kemudian ada Pak SBY dan Bu Mega. Pak SBY dan Bu Mega itu sudah dikoleksi orang. Terus kemudian selain itu ada beberapa lukisan yang belum sempat saya bingkai dan memang belum sempurna, belum selesai. Itu meliputi Pak Hamzahas, kemudian Yusril Iza Mahendra, terus Pak Prabowo Subianto. Pak Hamzahas, Yusril Iza Mahendra, Pak Prabowo Subianto. Ini ya 3 ini masih berupa kertas, gulungan belum selesai, belum saya bingkai. Itu saya kasihkan kepada teman yang juga suka gambar hitam putih, gambar karkoal. Iya. Jadi ini tinggal satu ini. Iya. Dan Pak Akbar Tanjung dulu pernah jadi Ketua Umum PBHMI. Itu periode sesudah dari dosen saya namanya Pak Humaydi Syarif Romas. Ini Pak Hum, ini Pak Akbar Tanjung Ketua PBHMI. Dan ternyata beliau ini, Pak Yas ini juga dapat kenang-kenangan dari ini Mbah Yai Gusmus Kiai Mustafa Bisri. Ini beliau nih, ini masih ada buku Atlas Wali Songo. Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang ini nih. Ini beliau dapat kenangan tentang Atlas Wali Songo, saudara. Ini. Nah, ini beliau ada yang keluar ini. Yang ini adalah lukisan dari istrinya Pak Yas, namanya Mbak Ratna. Ini yang punya rumah di sini ini, saudara. Saudara, ini beliau sekarang sudah masih sibuk untuk mengantarkan orang ini. Ini ada orang yang mau keluar ini. Ini sebagai, kalau begini ini beliau sebagai jukir nih, tukang parkir nih. Kalau posisi seperti ini beliau sedang mengarahkan untuk orang yang mau keluar ini, saudara. Jadi beginilah aktivitas beliau sehari-hari memang seperti ini. Jadi karena sekarang menjaga rumah, juga menjaga dulu mertuanya yang baru saja meninggal. Nah, sekarang ini beliau tengah sibuk seperti ini untuk melayani orang-orang
yang menitipkan kendaraan sepeda motornya di tempat ini. Jadi inilah untuk sementara untuk aktivitasnya Pak Yos pada kali ini yang punya lukisan tadi itu, sehingga kalau Anda berminat lukisan tadi itu bisa menghubungi kami di channel ini, di komen atau datang ke tempat sini. Ini lokasinya di Dolopo, nanti sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan jumpa lagi di edisi yang mendatang. Terima kasih, dan kita akan coba, ini beliau setengah menurunkan kendaraan untuk yang punya kendaraan ini akan menuju ke arah utara. Jadi itulah sudah yang bisa kita sampaikan untuk edisi kali ini. Terima kasih atas yang sudah menyaksikan dan kita akan jumpa lagi di edisi mendatang. Matur nuwun.